Kita akan melanjutkan proyek kita. Terakhir kali kita telah membuat halaman login yang sudah terintegrasi ke API. Untuk sekarang kita akan buat halaman produk supaya data yang ditampilkan ini mengambil data dari API atau backend. Untuk backendnya sendiri kita akan gunakan dummy JSON. Jadi kita bisa pakai endpoint ini untuk mendapatkan list produk. Langkah yang pertama, kita akan buat file di dalam folder lib dengan nama api.ts. Kemudian di sini nanti kita akan membuat sebuah instance dari Axios. Dan di sini untuk base URL-nya kita akan buat sebuah variabel base URL. Kita juga export juga. Kita akan pakai URL dari dummy JSON. Nah, untuk penyimpanan URL-nya sendiri kita akan simpan di environment variable. Jadi nanti ketika misal aplikasi ini dideploy ke staging ataupun production, mereka bisa sesuaikan backendnya mau pakai yang mana URL-nya. Kita bisa cek di dokumentasi Next.js terkait penggunaan environment variable. Yang pertama kita perlu membuat file .env. Untuk lokal sendiri kita akan menggunakan file ini .env.local. Jadi di dalam root project kita, di dalam yang paling atas kita buat file dengan nama .env.local. Kemudian di sini kita akan buat env dengan key-nya adalah next public API URL. Kemudian kita copy base URL kita. Setelah itu di dalam folder API base URL kita isi dari environment variable. Untuk penggunanya sendiri kurang lebih nanti seperti ini. Jadi proses.env terus key dari environment variable tersebut. Proses.env tadi key-nya adalah next public API URL. Setelah itu kita masukkan ke dalam config Axios-nya. Kita export default API. Kemudian template-nya kita buat menjadi 3 detik. Jadi misalnya nanti ketika request selama 3 detik belum mendapatkan respon dari backend, maka akan muncul timeout. Terus untuk header-nya sendiri kita akan buat supaya nanti setiap request mengambil atau menambahkan header authorization dengan mengirimkan token yang telah kita simpan di local storage. Kita bisa pakai interceptor. Jadi nanti setiap request
bakal ngejalanin fungsi ini terlebih dahulu. Di sini kita cek lokal tokennya ada atau tidak dalam local storage, get item, access token. Kemudian kita tambah kondisi ketika token tidak sama dengan 0, maka dalam config headernya kita tambahkan authorization dengan mengirimkan bearer terus token. Setelah itu di dalam halaman produk akan kita tambahkan fungsi untuk request ke backend. Jadi di sini dalam dashboard terus produk di page kita akan tambahkan fungsi. Yang pertama kita akan buat state data, set data, kemudian kita gunakan new state, awalnya adalah array kosong. Terus ini dummy datanya karena saya hapus. Kemudian kita buat fungsinya untuk get data. Di sini kita gunakan import dari API, terus kita get, karena tadi di dalam file API kita telah menambahkan base URL. Jadi untuk menambahkan endpointnya kita tinggal tambahkan bagian produknya aja, nggak perlu sampai full URL ini. /products, kemudian kita kasih limit sepuluh item. Terus then ketika kita dapat responnya akan kita console log terlebih dahulu respon.datanya. Kemudian supaya nanti fungsi get data ini dipanggil ketika halaman dikunjungi, kita tambahkan use effect dengan parameter kedua yaitu array kosong. Terus kita panggil fungsi get data. Kita cek apakah sudah berhasil mendapatkan data produk. Setelah itu kita bisa set state data dengan set data res.data.products. Kita coba reload. Kemudian akan kita sesuaikan. Yang pertama untuk name-nya menggunakan key title, jadi kita ubah di dalam column kita. Aksesor key-nya adalah title. Kemudian
kita tambahkan statusnya menggunakan key availability status. Sekarang halaman produk kita sudah menggunakan API, data dari API. Nah, cuman kita belum menambahkan pagination dan juga caching. Jadi gimana caranya ketika misal pindah halaman gini nggak ada proses menunggu untuk mendapatkan data, kita akan menggunakan yang namanya React Query untuk mempermudah kita proses penyimpanan data dan juga integrasi ke API. Di sini kita cek di package.json sudah menginstal React Query. Sekarang akan kita coba ubah dari halaman produk ini yang mana yang menggunakan state biasa. Sekarang akan kita coba menggunakan React Query. Kita akan cek dokumentasinya di bagian Next.js page. Di sini akan kita coba ikuti contoh penggunaannya. Kalau ini sepertinya masih pakai Next.js versi yang lama. Akan kita coba contoh yang terbaru. React Query app router example. Di sini kita akan coba implementasi React Query di dalam Next.js sesuai dokumentasinya. Kita akan coba cari contoh yang lebih simpel. Mungkin akan kita pakai yang ini. Jadi yang pertama kita perlu buat komponen React Query Client Provider. Di dalam folder komponen kita buat komponen dengan nama React Query Client Provider. Kemudian kita copy kemudian dalam file layout di bagian folder app kita tambahkan supaya mengimpor dari React Query Client Provider.
query client provider. Kemudian di dalam halaman produk kita impor require-nya. Jadi contoh penggunaannya seperti ini. Use query, kemudian query key-nya kita kasih dengan products, kemudian query function kita isi dari api.get/product limit 10. Setelah itu kita coba cek query, kita konsol terlebih dahulu data di dalam variabel query. Di sini kita punya beberapa data dan juga fungsi di dalam variabel query ini. Di dalam key data kita bisa mendapatkan data produk. Jadi untuk data sendiri kita akan mengambil dari produk di dalam use query. Kita tambahkan supaya ketika kosong bakal terisi array kosong. Terus kita hapus state dari data, kemudian fungsi get data ini juga kita hapus. Kalau kita reload, kita sudah berhasil menambahkan data produk dengan menggunakan React Query. Misal ketika kita pindah halaman, data produk bakal tetap ada. Kemudian di sini kita akan menambahkan pagination. Jadi karena kalau kita cek di dokumentasi dari Demi.json di sini kita bisa menambahkan query param, limitnya berapa, terus skipnya berapa. Jadi user dapat mencari data ke halaman berikutnya karena per request kita kasih batas 10 produk. Kita akan cek di CNUI terkait pagination. Di sini ada komponen yang bisa kita pakai, jadi kita copy aja komennya, kemudian kita close terlebih dahulu.
terus jalankan add pagination. Terus kita pilih no karena kita sudah punya komponen button. Sekarang kita run lagi. Kemudian di dalam data table komponen akan kita tambahkan pagination-nya. Jadi user dapat klik next maupun previous di sini. Kita copy aja impornya, kemudian kita copy semua. Kita akan coba cek. Kita reload. Nah, di sini kita telah berhasil menambahkan pagination, cuman akan kita rapikan. Kita menguji dalam div, kemudian akan kita kasih mungkin nanti kita ubah aja ini supaya dia tidak di luar border table. Yang saya pindahkan. Setelah itu kita kasih div lagi di luar bordernya. Kita pindah ke penutupnya juga. Setelah itu kita kasih class name dengan flex, terus flexnya justify nya adalah justify n. Akan kita ubah di dalam sini supaya justify-nya dia otomatis. Terus kita hapus lebarnya dan juga marginnya. Kita tambahkan aja margin 2.
Sekarang kita telah berhasil membuat pagination. Untuk kemudian akan kita buat supaya nanti pagination-nya ini sesuai dari API. Yang pertama akan saya pindah di dalam page produk, fungsi untuk get datanya. Jadi di sini akan saya modifikasi terkait data table ini. Saya akan buat satu komponen lagi dengan nama data table API.tsx. Kemudian di sini nanti akan export default komponen data table API. Untuk propsnya sendiri akan kita define kemudian kita return berisi dari komponen data table. Setelah itu akan kita tambahkan. Yang pertama, props-nya adalah akan sama dengan yang ada di data table, cuman kita hapus bagian datanya. Kita lempar column-nya. Ke dalam props data table. Kemudian tambahkan props data. Ini nanti bakal menggunakan yang sama kan di halaman produk. Jadi kita copy aja. Kemudian kita import use query, terus API. Setelah itu kita buat lagi di sini query key-nya. Dengan tipe string. Kita isi ubah dengan query key, terus API-nya juga kita sesuaikan. Akan mengambil dari props query key dan juga pengambilan data query-nya. Setelah itu kita limpar
datanya. Sekarang di dalam halaman produk, jadi di sini kita tidak menggunakan data table tapi menggunakan data table API. Terus data ini kita hapus, kita tinggal lempar query key-nya dengan products. Terus kita hapus saja fungsi untuk get query. Setelah itu di dalam komponen data table, di sini akan saya pindah. Jadi pagination-nya nanti akan berada di dalam data table, bukan di dalam komponen. Maksudnya di dalam data table API komponen, bukan di dalam komponen data table. Jadi impornya di sini saya taruh di dalam data table API. Kemudian komponen pagination juga kita pindah ke dalam data table API. Kita tambahkan pembungkusnya terlebih dahulu, kemudian kita pindah komponen data table-nya. Sekarang akan kita cek lagi data atau respon dari backend di dalam network. Di sini kita cek di products. Di sini kita mendapatkan total dan juga limit. Ini nanti akan kita gunakan untuk menghitung dari total pagination ini. Yang pertama kita buat dulu variabel total pag. Setelah itu kita akan hitung. Jadi untuk membantu kita akan gunakan ChatGPT untuk membantu kita. Jadi kita copy respon dari backend, kemudian kita rapiin. Di sini kita tambahkan penjelasannya berdasarkan data di atas, buat fungsi dalam JavaScript untuk menghitung total halaman di paginasi. Jadi kita bisa gunakan ini. Kemudian di sini total mengambil dari
query dot total sama dengan query dot data dot total. Kita kasih default 0, kemudian limit mengambil dari data limit dari backend. Setelah itu kita tambahkan jadi di sini supaya nanti paginasinya ini sesuai dengan total halaman dari respon dari backend. Saya tambahkan kodenya buat komponen di atas dinamis sesuai total page. Setelah itu kita hapus, kita copy aja pembuatan komponen ini. Terus kita taruh di atasnya. Kita ubah menjadi TypeScript. Jadi teman-teman, karena untuk belajar, untuk mempermudah proses belajar dan development kita menggunakan ChatGPT untuk membantu kita belajar. Nanti untuk lebih detailnya teman-teman bisa cek kodenya terus dipahami terkait alur kode tersebut. Saya pindah aja membuat komponen baru dengan nama pagination.tsx. Kemudian kita copy, kita pindah komponen ini, kita import di dalam folder pagination.tsx. Kemudian kita sesuaikan, kita ubah disable menjadi is active. Terus kita ubah ketika halaman tidak sama dengan 1 maka dia akan aktif. Terus yang terakhir, ketika halaman saat ini tidak sama dengan total halaman maka tombol listnya bakal aktif.
kita ubah aja ini menjadi pagination table. Terus kita export default pagination table. Kemudian ini kita hapus. Sekarang kita akan import dari pagination table komponen. Kita lempar propsnya. Yang pertama adalah total page, ambil dari data total page, kemudian on page change, dan juga current page. Kita buat dulu satu aja. Kemudian kita rapikan aja di dalam pagination. Kita buat flex, terus width-nya full, kemudian flexnya menjadi n, just TV-nya flex n. Di sini saya tambahkan margin top supaya lebih rapi. Sekarang akan kita buat supaya nanti fungsi dari paginasi ini berfungsi. Yang pertama, kita berbagi dulu terkait komponen ini. Di sini ada pagination item, kita tambahkan aja class name. Ketika dia aktif, dia bakal backgroundnya menjadi black, kemudian teksnya menjadi white. Terus kita kasih border atau roundednya aja menjadi medium.
atau mungkin kita ubah aja menjadi border aja, bordernya menjadi black, terus border. Jadi kita bisa cek di sini halaman yang aktif adalah halaman 1. Kemudian di dalam komponen data table API kita bisa cek di dalam onPage change, kita kasih console log. Di sini ketika kita klik next maka bakal ke halaman 2 dan seterusnya. Jika kita klik 3 bakal ke halaman 3. Nah, untuk ini kita akan gunakan perpindahan halaman. Jadi kita import dulu dari router. Dari next navigation, kemudian kita pakai atau mungkin kita ini aja, kita akan pakai state aja untuk penyimpanan halamannya. Jadi di sini saya akan buat state dengan inisialnya adalah 1, terus kita buat current page-nya dan juga set current page. Jadi ketika halaman berubah terus kita ubah props-nya ini mengambil data dari state. Nah, di sini ketika kita klik 2 bakal berubah dan seterusnya. Sekarang supaya nanti data di API juga berubah, di dalam query key kita tambahkan parameter atau array berikutnya, ambil dari current page. Kemudian di dalam query param endpoint, kalau kita cek di dokumentasi di sini untuk ke halaman berikutnya kita bisa pakai skip. Jadi di sini akan saya gunakan dan kemudian skip. Karena dia menggunakan skip, jadi nilai awalnya harus 0. Jadi di sini saya gunakan current page dikurangi 1. Sekarang ketika kita klik next, maka akan data berubah ke data berikutnya. Kalau kita cek di sini, jadi sekarang user dapat menuju ke halaman berikutnya dan lihat list produk sesuai halaman. Sekarang kita tambahkan loading. Jadi di sini kita tambahkan tingginya menjadi 80. Terus kita buat props baru yaitu is loading dengan tipe boolean.
Jadi ketika loading kita ubah pesannya, bukan data kosong, tapi ketika dia loading maka menampilkan teks loading, ketika kosong bakal menampilkan no result. Sekarang kita taruh di dalam data table API is loading, akan mengambil dari query is loading. Sekarang kita coba cek, ketika loading bakal muncul loading. Jadi user tidak bingung apakah prosesnya itu loading atau data tidak ada. Sekarang kita juga akan ubah di dalam halaman customer. Supaya bisa menampilkan list data dari API. Di sini saya buat folder customer, kemudian file pack.tsx, terus kita copy aja. Yang ada di dalam produk, terus kita taruh di dalam folder customer. Kita ubah juga judulnya menjadi customer, grade-nya juga kita ubah menjadi customer, ada typo di dalam komponen sidebar kita. Jadi ini customer. Sekarang ketika kita klik customer maka bakal muncul data customer, tapi ini masih menampilkan data produk karena tadi di dalam query key. Jadi karena kalau kita cek di dalam dokumentasi API di bagian user, ini kurang lebih nanti akan sama terkait gimana limitnya dan juga gimana skipnya. Jadi kenapa tadi di dalam komponen data table API kita buat dinamis terkait endpoint, query key, dan juga yang lainnya, supaya nanti ketika kita ingin membuat halaman yang baru, kita tinggal isi sesuai dengan endpointnya. Jadi di sini kita tinggal ubah aja supaya data customer ngambil data dari user. Kita di sini query kita ubah menjadi user. Kemudian kita sesuaikan kolomnya. Kita cek dulu responnya. Yang pertama ada data
first name, last name, dan juga email. Jadi di sini akan kita ubah menjadi first name, kemudian kita ubah ini menjadi email. Kalau kita cek di sini, kita dapat data email. Kemudian kita tampilkan juga nomor teleponnya. Dan kita coba di Pagination, ini juga berfungsi sama seperti di halaman produk. Makanya tadi kita buat komponen data table API supaya ketika kita buat halaman baru ataupun implementasi API di halaman lain, kita tinggal isi query key-nya saja dan ubah kolomnya. Untuk selanjutnya kita akan buat halaman create dan juga update dan delete menggunakan API di video berikutnya.